Alhamdulillah baik Bu Indah. Bu Indah sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak terkait dengan WA Indah kemarin. Oh ya. Bahwa hari ini rencananya mau melaksanakan kegiatan wawancara. Oh ya, silakan Bu. Iya, terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selaku ya. kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin Bapak punya kritik tertentu dalam melakukan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan ya Pak. Baik Bapak, izin mulai Bapak. Silakan Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus memperhatikan apakah suatu kasus itu sifatnya dilema etika atau rujukan moral, kan gitu. Nah, tentu kita pahami dulu dimana yang pertama yang dilema etika ini kan kebenaran atau dalam artian di sini kasusnya itu betul benar, kemudian juga ya yang lain juga diidentifikasi benar. Tapi tentunya kita dalam mengidentifikasi itu harus perlu banyak pertimbangan-pertimbangan, juga tentu komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau dalam hal ini pihak-pihak yang punya permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam kasus dilema etika ini. Nah, itu kita penting untuk berkomunikasi. Artinya setiap permasalahan itu harus dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga nanti bagaimana untuk membuat keputusan itu ada solusi ataupun jalan keluar atau setiap permasalahan dilema etika itu. Oleh karena itu penting untuk kita senantiasa membuat jadwal-jadwal dalam hal untuk membuat keputusan sedemikian rupa sehingga dilema etika yang terjadi di lingkup pendidikan khususnya di sekolah dapat kita selesaikan secara komprehensif bersama-sama. Baik Pak. Selanjutnya Pak, untuk teknisnya gitu ya Pak, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, terutama jika ada dua kasus yang sama-sama benar gitu Pak, dan dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Ya, baik. Tentu kita perlu mempertimbangkan yang pertama kasus yang mana itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian dua hal itu yang sama-sama benar, katakanlah demikian, itu harus kita banyak berdialog dengan pihak-pihak yang lain yang bisa yang terlibat, sehingga nanti mana yang harus kita putuskan dalam artian sini asasnya tetap berkeadilan, ya. Karena pengertian adil sendiri kan kita harus paham juga ini adil dalam porsinya masing-masing. Adil sama rata dan adil sesuai dengan porsinya. Baik Pak. Nah, untuk langkah-langkahnya Pak, seperti apa prosedurnya, seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama tentu kita berkomunikasi dalam hal ini memanggil pihak-pihak yang katakanlah dalam hal ini bermasalah dalam hal dilema etika ini. Kemudian kita inventarisir apakah masalah dilema etika ini bobotnya dalam artian itu skala prioritas atau belum di skala prioritas. Artinya ada skala prioritas di sini. Nah, jadi kalau itu sudah menyangkut skala prioritas, maka pengambilan keputusan walaupun tadi sudah kita sampaikan dengan yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait, maka kita harus sampaikan keputusan yang kita ambil itu dengan dialog yang komunikasi, karena kita punya prinsip juga bahwa apapun masalahnya kalau dikomunikasikan dengan baik itu kemudian bisa selesai. Kalau dalam istilah lain mungkin saya punya jargon communication to solution. Oh iya, bagus sekali Pak. Yeah. Kemudian Bapak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika itu apa Pak? Yang Bapak anggap mungkin ya jalan yang paling efektif itu dalam melakukan pengambilan keputusan untuk khususnya dilema etika ya Pak?
Ya, eh, yang paling efektif itu yang pertama tentu kita butuh support dari pihak terkait. Artinya ya, bersama-sama, ya kebersamaan itu yang paling penting. Iya, iya. Dua hal itu bukan kita memvoting dalam artian kita mengambil voting, tapi dengan komunikasi bersama-sama tadi, komunikasi yang efektif tadi, kita bisa menyimpulkan satu dari dua tadi mana yang prioritas ataupun mana keputusan dari pihak-pihak terkait ini yang paling dominan. Artinya keputusan yang akan diambil itu dari kebanyakan lah, kebanyakan sama-sama benar. Kasus dilema etika kan itu Iya, konsepnya, betul, Pak. sama-sama benar, tetapi bagaimana keputusan itu akan diambil tentu dari pihak-pihak terkait itu yang lebih banyak keperpihakannya dalam tanda kutip, bukan keperpihakan yang di luar itu konteks, tapi artinya bisa ambil keputusan itu karena nanti yang menjalankan keputusan itu toh kita bersama-sama. Iya, Jadi betul. kalau lebih banyak yang menyetujui satu hal di dalam kasus dilema etika ini, Iya. maka itu akan lebih efektif. Untuk memprioritaskan satu mana yang itu. dari dua-duanya benar tadi, mana yang satu lebih banyak yang mendukung untuk bisa demikian, diputuskan ya Pak ya. Ya betul. Kemudian Pak, untuk selanjutnya setelah diambil mungkin Bapak sudah mengerucutkan satu kesimpulan untuk menuju keputusan, tentunya kan ada tantangan-tantangan ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, tantangan-tantangan sendiri apa Pak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Iya, yang pertama tentu pemahaman terhadap satu permasalahan itu sendiri kepada pihak-pihak terkait. Artinya kita harus menekankan kembali atau mensosialisasikan bahwa keputusan yang kita ambil itu harus kita jalankan secara bersama-sama. Nah, demikian. Jadi secara teknis Mungkin ada yang kontra seperti itu, ya, mungkin satu tantangan ya Pak ya. Ya, yang kontra itu pasti ada, karena apapun namanya ya kebenaran itu pasti dipertahankan lah oleh masing-masing pihak terkait. Tapi dengan memutuskan satu keputusan yang sudah kita sepakati bersama, saya yakin kepada pihak yang mungkin kontra tadi bisa menerima setidaknya, oh ya bisa menerima lah. Baik, Pak. Untuk Bapak sendiri, bagaimana dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak mempunyai tata kelola tersendiri atau jadwal terstruktur atau bagaimana Pak? Pada prinsipnya kalau yang sudah saya alami itu tidak terjadwal secara khusus, tetapi jika itu memang harus diselesaikan, ya, yang pertama tentu dengan komunikasi tadi, mungkin dengan perlu ada briefing, perlu ada rapat-rapat yang sifatnya isi detail. Nah, itu ya, kita lakukan, kita prioritaskan untuk hal-hal tersebut. Tapi kalau terjadwal mungkin tidak sedemikian. Mungkin jika kasusnya agak sedikit lumayan menguras energi, Nah, mungkin perlu dibuat ini ya Pak ya. Skala prioritas lah. Ya. Selanjutnya Pak, faktor-faktor apa yang mendukung Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang pertama tentu kembali kepada sumber daya manusia sendiri ya. Pertama itu kemudian tentu bagaimana sistem komunikasi dalam institusi itu sendiri. Artinya kalau komunikasi yang terbangun di dalam institusi itu sudah baik, biasanya apapun permasalahannya itu selalu dikomunikasikan, dibicarakan, kemudian untuk mencari solusi pemecahan masalahnya. Jadi tekniknya biasanya ya jika itu ada permasalahan segera kita komunikasikan atau kita kumpulkan pihak-pihak terkait tersebut, kemudian kita bicarakan untuk kita bersama-sama bagaimana mengatasi atau mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Mungkin jika kedua belah pihak atau orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut mau terbuka, itu mungkin lebih mempermudah ya Pak ya. Nah, ya. Itu yang mempermudah. Iya. Ya, kalau terbuka kan. Iya, jadi tidak ada yang ini ya Pak ya, tidak terpaksa seperti itu kan ya Pak ya. Walaupun faktanya kan ada juga yang belum bisa terbuka kan itu.
Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. pembelajaran apa yang mungkin selama ini dalam Bapak pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan tersebut, apa yang bisa Bapak ambil hikmahnya? Yang pertama, yang pertama tentu permasalahan-permasalahan yang ada di institusi pendidikan khususnya di sekolah itu bisa segera diselesaikan, tidak menunda-nunda permasalahan yang ada. Karena menunda itu tidak lebih baik. Nah, itu konsepnya. Yang kedua tentu menjadi inventarisasi di institusi pendidikan khususnya, sehingga ke depan jika timbul permasalahan-permasalahan yang sama, paling tidak yang mirip sedemikian, itu bisa kita ambil langkah-langkah yang lebih cepat barangkali demikian, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya juga mungkin tim-tim yang ada di bawah Bapak juga bisa mengambil pelajaran dari Bapak tentang kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan. Tentunya itu ya Pak ya, jadi pelajaran bagi guru-guru di sekitar Bapak, seperti itu ya Pak ya. Dan hari ini saya Pak, hari ini saya belajar dari Bapak. Jadi hari ini saya ikut mengambil hikmahnya dari yang selama ini Bapak mengambil keputusan. Saya tahu bagaimana seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu jadwalnya, schedule-nya. Dan apa yang saya sampaikan ini sama-sama kita dapat ambil kesimpulannya, dan kita tidak lanjuti ke depan. Baik Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Hari ini sesuai dengan yang kita WA-kan kemarin, ada agenda untuk wawancara Ibu. Bagaimana pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bisa ya? Gimana kalau langsung saja Bu? Silakan. Ibu, terkait dengan permasalahan di sekolah ini ya, ada yang berupa dilema etika dan juga ada yang berupa dengan etika moral. Saya rasa Ibu sudah memahami dua konsep tersebut ya. Terus jadi pertanyaan yang ingin saya ajukan itu, bagaimana secara Ibu mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan etika moral. Terima kasih. Sebagai seorang pendidik di sebuah instansi pendidikan, rasanya memang harus memiliki kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama masalah yang berhubungan dengan siswa. Dan sehubungan dengan penyelesaian masalah tersebut, ada masalah yang dikategorikan dengan penyelesaian dilema etika ataupun yang bukan moral. Nah, proses penanganannya kami lakukan secara bertahap di sekolah ini, yaitu berjenjang dari mulai berbagai pelajaran, wali kelas, sampai siswa A, PDK, artinya penanganan yang sudah berlalu di sekolah itu sebenarnya sudah melalui proses dari beberapa ini tadi. Masalahnya adalah saat pengambilan keputusan di tataran kepemimpinan kepala sekolah, inilah yang perlu dipilah dan dipilih. Di mana dalam pemilihan dan memilih ini harus dibedakan antara kepentingan perasaan dan juga kepentingan aturan. Jika ada yang berhubungan dengan hal-hal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, itu mau tidak mau kita harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat perasaan. Karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam penerapan kebijakan, maka kita harus realistis dalam menilai, artinya pergunakan aturan sebaik mungkin
pergunakanlah pedoman yang sudah ditetapkan dalam pemberian reward dan punishment kepada siswa, sehingga apabila aturan ditetapkan maka hal-hal lain mungkin bisa diatasi. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebenarnya mungkin itu jawabannya sudah sangat lengkap Pak Diru ya. Jadi di sini mungkin secara teknis bagaimana sih Ibu menjalankan proses pengambilan keputusannya tersebut? Misalnya ketika Ibu dihadapkan pada satu dilema etika, seperti itu. Pada prinsipnya kita memang harus memikirkan antara dilema etika dengan dilema kehidupan moral. Kehidupan moral ini lebih mengacu kepada bagaimana perasaan kita, empati kita terhadap anak atau siswa dan masyarakat tersebut. Di satu sisi mungkin kita harus memikirkan dilema etika. Tapi yang sebenarnya adalah dampak dari kita terlalu berpikir kepada kehidupan moral, maka akan ada hal-hal atau masalah lain yang akan nanti muncul. Contoh misalnya dalam penanganan anak yang bermasalah misalnya narkoba. Kalau kita berpikir dengan dilema moral atau kehidupan moral, mungkin kita kasihan di dokter, ambil sini dan sebagainya. Tapi yang perlu kita pikirkan di sini adalah dampak dari kita membiarkan kebijakan dengan kehidupan moral. Artinya kita tidak ada pilihan lain saat peraturan harus ditegakkan, maka kita menegakkan benar pada terkait dengan kasus dilema etika ya. Ketika Ibu dihadapkan pada kasus yang dua-duanya sama-sama benar, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil khusus untuk kasus yang dilema etika? Setiap kasus yang akan menghadapkan pada benar salah. Karena kalau dihadapkan pada benar dan benar berarti tidak salah. Cuman permasalahan di sini adalah ada yang berpendapat mungkin dalam dilema etika ini kedua-duanya merasa benar. Kalau kedua-duanya merasa benar, kita telusuri lagi dan kita lihat proses dari awal penyelesaiannya. Kita lihat dari penyelesaian dari guru mata pelajaran, kita lihat penyelesaian dari guru pada kelasnya, dari siswaannya, dari ditanya seperti apa proses yang telah dilalui mereka. Nah dari situ akan muncul nanti berapa persen benar si A, berapa persen benar si B. Dengan persentase itu yakin akan ketemu nanti penyelesaian masalah yang sebenarnya seperti apa. Karena pada intinya apabila ada yang bermasalah, pasti di situ ada yang benar dan ada yang salah. Cuma persentasenya saja nanti yang Berarti Ibu dengan cara menggali lebih dalam lagi dan kemudian melihat presentasinya mana yang lebih dominan seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif yang bisa mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, pastikan data dari masing-masing pemegang kebijakan bagian bagian itu dari guru mata pelajaran, dari wali kelasnya, dari waktu keistimewaan, itu harus dipastikan data-data yang berhubungan dengan permasalahan itu lengkap. Karena jika permasalahan lengkap, insya Allah pengambilan keputusan walaupun itu masalah dengan masalah kehidupan moral ataupun bermasalah dengan etika, dilema etika, insya Allah semuanya akan terlampaui karena data kita mendukung untuk mengambil kebijakan. Jadi pastikan datanya benar, datanya mendukung, datanya lengkap sehingga keputusan yang diambil pun akan segera. Berarti langkah atau sesuatu yang efektif yang bisa mendukung dalam mengambil keputusan adalah yaitu dokumen-dokumen atau data-data yang lengkap gitu ya.
Selanjutnya Bu, selama ini dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu laksanakan, tantangan-tantangan apa sih Bu yang selama ini mungkin Ibu hadapi? Tantangan banyak, dan yang paling terbesar adalah tantangan terhadap kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Contoh misalnya anak dilakukan kekerasan, contoh anak harus pindah sekolah dan sebagainya, itu tantangan yang akan menimbulkan dampak dari orang tua dan siswa yang merasa tidak terima dengan tantangan tersebut. Tapi balik lagi kita kepada dokumen kita lengkap, alasan kita lengkap, data kita akurat, tantangan itu bisa kita selesaikan. Jadi tantangannya mungkin dari orang-orang yang ada di dalam kasus tersebut mungkin merasa tidak puas atau dia-dia jadi mereka menutupi mereka yang mereka inginkan seperti itu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya itu tentang tata kelola. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu yang bisa mungkin menunjang dari Ibu dalam pengambilan keputusan ketika Ibu menghadapi sebuah dilema etika? Sebenarnya kalau dibilang ada jadwal tata kelola, ya pasti tidak ada jadwal, karena yang bermasalah itu kan tidak ada jadwal. Artinya kita punya program, kita punya susunan ataupun tahapan dalam penyelesaian masalah, dan susunan itulah yang menjadi pegangan kepada kawan-kawan untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi kapanpun masalahnya ada, kawan-kawan sudah siap untuk menyelesaikan masalah sesuai tahapannya. Kemudian juga akhir dari sebuah penyelesaian itu tidak mesti harus anak itu keluar ataupun harus anak dikasih sanksi, tapi ada upaya-upaya preventif, ada upaya-upaya pencegahan sebelum terjadi masalah. Jadi kita sifatnya tidak menyiapkan untuk menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita menyiapkan preventif usaha-usaha jangan sampai terjadi masalah. Baik Bu. Jadi di sini untuk tata kelolanya mungkin Ibu menerapkan sebuah kayak sistem yang sudah dipahami oleh semua orang bahwa ketika ada permasalahan maka urutannya seperti ini gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, faktor-faktor apa sih yang selama ini mungkin bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam menghadapi kasus dilema etika? Sebenarnya tidak ada keterampilan khusus, tapi yang terpenting bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bagaimana bisa mengkomunikasikan masalah-masalah ini untuk bagaimana mencari solusi terbaik. Artinya saya memberi kewenangan kebijakan kepada perwakilan di bawah belajar menyelesaikan masalah, sehingga tidak seluruh masalah harus langsung lari ke kepala sekolah, tapi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dulu dari tingkat bawah dengan harapan kita diselesaikan di tingkat bawah. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, dari selama ini Ibu pernah mengambil berbagai keputusan, apa sih yang menjadi pembelajaran yang bisa dijadikan pelajaran sampai dengan saat ini? Yang pelajaran terpenting adalah bahwa kita harus siap datang, karena apapun masalahnya, apapun resikonya, apapun tantangannya, apabila kita dihadapkan kepada masalah yang mungkin berlarut mereka tidak menerima, tapi saat kita datang dengan akurat, maka mereka akan bisa memahami kenapa kita mengambil kebijakan. Jadi sekali lagi, tahapan dari yang paling penting, karena kebetulan juga kemarin kata kegiatan permasalahan-permasalahan yang semuanya berhubungan dengan kegiatan permasalahan siswa, penanganannya tidak lain data penanganan, data kasus, data permasalahan itu harus diselesaikan. Misalnya pemanggilannya sesuai, punishmentnya seperti apa, sehingga secara bertahap jika sudah melalui tahapan-tahapan itu, tantangan seberat apapun, insya Allah bisa tercapai. Nah, itu. Jadi pembelajarannya untuk saya sendiri berarti untuk
ke depannya gitu. Kita harus melengkapi data-data atau segala dukung ketika ada terjadi permasalahan, maka datanya ada dan benar gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu hari ini sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya, kemudian bisa menjadi pemimpin, pembelajaran yang baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya Ibu.